Bab 5586. Selain itu, tidak diketahui apakah Lord dapat meledakkan formasi dengan pikirannya. Dengan pemahaman Yeremia tentang Tuhan, dia pasti akan meninggalkannya. Mungkin selama dia berada dalam jangkauan persepsinya, dia dapat menghancurkannya kapan saja. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya, dan berkata dengan lemah. Karena Tuan Wade ingin berbicara, saya tidak mempermasalahkannya. Kata-kata Yeremia datang dari lubuk hatinya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Jermo dipukuli tanpa daya di depan Charlie. Dan dia tahu bahwa Charlie jauh lebih kuat darinya. Ditambah lagi, Charlie bisa selamat dari ledakan barusan. Yang membuatnya merasa bahwa kekuatannya tidak berdasar, jadi dia tanpa sadar menyebut dirinya sebagai yang berikutnya. Setelah mengatakan ini, Yeremia berjuang untuk berdiri. Meskipun dia telah memilih untuk menundukkan kepalanya kepada Charlie, sebagai seorang biarawan, dia tidak ingin Charlie melihatnya merangkak keluar dari celah di batu besar. Namun, tubuhnya telah terluka parah saat ini. Dan mendaki jauh dari jarak ledakan ke sini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Jadi ketika dia berjuang untuk berdiri, kakinya sudah gemetar seperti sekam. Ketika dia mengatupkan giginya dan mencoba melangkah keluar, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di kaki kanannya, dan kemudian dia jatuh ke depan tak terkendali. Melihat Yeremia tertelungkup di atas kerikil, dan hendak membentur kerikil yang keras dan tajam dengan keras, Charlie langsung meninju tangannya ke dalam kehampaan. Angin kencang menyembur keluar dari kepalan tangan, memicu badai dengan energi yang sangat kuat. Badai itu begitu cepat sehingga benar-benar menahan Yeremia, yang sudah berada pada suhu 45 derajat dan akan jatuh, dengan kokoh di udara. Saat Yeremia jatuh, dia benar-benar pasrah pada nasibnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh, seluruh wajahnya akan lumpuh total, tapi saat ini, tubuhnya benar-benar lumpuh, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat dia jatuh ke depan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie, yang masih beberapa meter darinya, benar-benar akan menerbangkan angin kencang. Dan angin kencang ini tidak hanya tidak membahayakan dirinya. Itu bahkan seperti dinding angin, dengan kuat menopang tubuhnya yang akan jatuh. Tepat ketika dia terkejut di dalam hatinya dan tubuhnya melayang pada sudut 45 derajat. Dia melihat Charlie melangkah ke arahnya dari sudut matanya. Dan pada saat angin perlahan melemah dan dia akan jatuh ke depan lagi, Charlie sudah datang di depannya. Segera setelah itu, tubuh Yeremia distabilkan oleh Charlie dengan tangan kanannya. Dan dengan sedikit tenaga dari tangan kanannya, Charlie meluruskan tubuhnya. Yeremia menghela napas lega, dan hendak mengucapkan terima kasih ketika Charlie mengangkat tangan kirinya langsung ke wajahnya. Yeremia melihat tangan kiri Charlie bergerak sangat cepat dan mengira dia akan menamparnya. Sekelompok tanda tanya langsung muncul di benaknya, tetapi juga rasa keluhan yang kuat. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah ditampar wajahnya. Namun, hatinya juga sangat jelas bahwa dia sekarang adalah tawanan Charlie. Tidak peduli penghinaan dan siksaan apa, dia hanya bisa menanggungnya. Tapi ketika dia sangat terhina di dalam hatinya, tangan kiri Charlie tidak mengenai wajahnya, tetapi langsung memasukkan ramuan hitam ke dalam mulutnya. Yeremia bahkan lebih ngeri, mengira Charlie, seperti tuannya, memberinya semacam racun. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat memarahi Charlie di dalam hatinya, dia merasa bahwa pil yang dimasukkan Charlie ke mulutnya berubah menjadi arus hangat yang sangat murni dalam sekejap. Dan memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Yeremia belum pernah meminum ramuan yang begitu kuat sebelumnya, dan dia terluka parah. Jadi kali ini ramuan tersebut memberinya perasaan bahwa seseorang yang akan mati kedinginan di es dan salju tiba-tiba jatuh ke mata air panas. Kehangatan mata air panas langsung menyelimuti seluruh tubuh, langsung menghangatkan tubuh yang membeku sepenuhnya. Dan kerusakan parah pada tubuhnya dalam ledakan tadi juga pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Meskipun satu pil peremajaan tidak cukup untuk membuatnya kembali normal, itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali hidupnya dari ambang kematian. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa yang diberi makan Charlie bukanlah racun, tetapi ramuan yang sangat berharga. Bahkan sulit baginya untuk berdiri, tetapi dia langsung merasa bahwa semua tulangnya yang patah telah diperbaiki,
dan dia dapat berjalan sendiri. Terkejut dan berterima kasih, dia membungkuk dengan hormat kepada Charlie, dan berkata dengan mata merah. Terima kasih Tuan Wade karena telah menyelamatkan hidupku. Charlie melepaskan tangannya dan berkata dengan tenang, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ceritakan semua yang kamu tahu. Yeremia berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade, saya tahu segalanya dan berbicara tanpa henti. Charlie mengangguk, tidak berbicara, tetapi langsung berbalik untuk kembali. Yeremia buru-buru mengikuti, dan pada saat yang sama melihat gadis cantik itu berdiri di depannya. Ketika dia melihat wajah orang lain dengan jelas, dia merasa seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berseru dengan ngeri. Lin, Maria, ini aku. Maria menjawab dengan tegas, lalu menatap Yeremia, dia mengedipkan matanya main-main, dan berkata sambil tersenyum. Yeremia, kan, saya sudah lama mendengar tentang Anda, dan semua orang memuji Anda karena cantik dan glamor. Melihatmu hari ini, itu benar-benar tidak sebagus menjadi terkenal. Mata gelap Yeremia menatap Maria yang penuh dengan tatapan feminin, hatinya sudah bergejolak. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Lin, apakah kamu benar-benar hidup selama lebih dari 300 tahun? Maria mengangguk dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, ya karena Anda adalah salah satu dari 4 Earl of the Warriors dan, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya beberapa dekade yang lalu, bukan? Yeremia berkata tanpa menyembunyikan, ya, saya telah mendengar tentang Nona Lin 80 tahun yang lalu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk akhirnya melihat wajah asli Nona Lin hari ini. Maria tahu bahwa Charlie ingin memenangkan Yeremia ke dalam kemahnya, jadi dia tersenyum dan berkata kepadanya. Yeremia tidak merasa terhormat bertemu dengan saya, itu adalah kehormatan Anda untuk bertemu dengan Tuan Wade. Bahkan jika kamu bisa bertahan malam ini, Victoria pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukanmu. Bahkan jika kamu tidak menunggu dia menemukanmu, dan kembali ke Warriors dan atas inisiatifmu sendiri, hasilnya pasti tidak seperti yang kamu pikirkan. Mengatakan itu Maria berkata lagi, jika bukan karena Tuan Wade, Anda akan kehilangan semua kultivasi Anda dan terluka parah. Di mata Victoria, kamu akan menjadi beban yang tidak memiliki nilai guna tetapi masih menyimpan banyak rahasianya. Dia pasti tidak akan mencoba menyelamatkanmu. Sebaliknya, dia pasti akan membunuhmu untuk mencegah masalah di masa depan. Kata-kata Maria membuat Yeremia berdiri di tempat dengan linglung. Dia hanya merasa bahwa dia tidak ingin kembali ke Victoria dan dimanipulasi dan dimanfaatkan olehnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia ingin kembali dan dimanipulasi olehnya, dia telah kehilangan kultivasinya dan terluka parah. Karena lukanya terlalu serius, tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali, dan Victoria tidak akan pernah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berharga bagi Victoria. Victoria tidak akan tinggal dengan seseorang yang tidak berharga. Adapun seseorang yang tidak berharga dan menyimpan rahasia Victoria pada saat yang sama, Victoria tidak akan menyimpannya di dunia. Memikirkan hal ini, Yeremia memperkuat keyakinannya untuk bekerja sama dengan Charlie. Jadi, dia berlutut dengan satu kaki, menatap Charlie dengan rasa terima kasih, dan berkata dengan hormat. Terima kasih Tuan Wade karena telah menyelamatkan hidupku. Gadis-gadis di atas usia 10 tahun benar-benar pintar, dan mereka dapat memukul kepala begitu mereka membuka mulut, tampaknya orang yang hidup lama tidak sama. Kemudian, dia menarik pikirannya, sedikit mengangguk ke Yeremia, dan berkata, apa yang terjadi padamu barusan? Obat mujarab ini hanya untuk membantumu meringankan luka terlebih dahulu. Dan setelah jangka waktu ini, saya akan memilih kesempatan untuk mengembalikan kultivasi Anda ke keadaan semula. Yeremia sangat heran, tapi pada saat yang sama tidak bisa menahan keterkejutannya dan bertanya. Ten, Wade, kamu benar-benar dapat mengembalikan basis kultivasiku ke aslinya. Charlie berkata dengan ringan, ketika Jermo meledak, aku lebih menderita luka daripada kamu. Berat, menurut Anda apa yang saya lakukan sekarang? Bab 5587. Kata-kata Charlie membuat Yeremia terhibur. Saat ledakan terjadi,
dia dan Charlie saling memandang, dan dia tahu bahwa Charlie pasti akan mati. Tapi sekarang, Charlie mengganti pakaiannya dan berdiri di depannya tanpa cedera. Dengan angin kencang dari tinjunya, dia mampu menopang tubuhnya yang jatuh dengan kuat. Kekuatan ini lebih dari satu ranah yang lebih kuat dari dirinya. Meski menurutnya, kekuatan Charlie pasti jauh di belakang Tuhan. Tapi poin utamanya adalah Charlie baru berusia 28 tahun ini. Dan Victoria sudah berumur 400 tahun. Jika tren ini berlanjut, Charlie akan segera menyusul. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit menyesal, karena menurutnya, dia masih memiliki lebih dari 2 tahun untuk hidup, dan menyaksikan kekuatan Charlie menghancurkan Victoria dalam waktu sesingkat itu mungkin hanya mimpi. Charlie tidak tahu bahwa Jeremiah sedang berpikir keras saat ini. Bersama Maria, dia membawa Jeremiah yang terluka ke helikopter. Helikopter ringan hanya memiliki 2 kursi, dan Charlie tidak bisa 100% nyaman dengan Jeremiah. Jadi dia membiarkan Maria kembali ke villa sendirian, dan meminta Orville membawa helikopter lain. Saat ini, kurang dari setengah jam sebelum fajar, Charlie memerintahkan Orville untuk terus menjaga seluruh camp di bawah darurat militer dan kemudian masuk ke villa bersama Jeremiah. Maria sudah menunggu di villa saat ini. Charlie membawa mereka berdua ke ruang bawah tanah, mengatur satu sofa untuk Jeremiah yang terluka, lalu duduk bersama Maria di seberangnya. Setelah duduk, Charlie bertanya padanya, "Jeremiah, kenapa kamu datang ke Aorus Hill?" Jeremiah berkata dengan jujur, "Kembali ke Tuan Wade, saya awalnya diperintahkan untuk menemukan Nona Lin di timur jauh. Victoria yang menyuruhku beberapa hari yang lalu. Datang ke Aorus Hill untuk memata-matai Jermo, jadi aku bergegas ke sini semalaman." Charlie bertanya lagi, "Mengapa Victoria memintamu memata-matai Jermo?" Jeremiah berkata, dia curiga Jermo memiliki niat yang berbeda. Karena dia tahu bahwa Jermo telah memperoleh setidaknya 2 senjata ajaib, tetapi Jermo hanya memberitahunya, dia punya 1. Saat dia berbicara, Jeremiah berkata lagi, dia mengatakan bahwa dia menemukan jejak pergerakan Jermo setelah keluar dari Antique Street dan pergi ke pegunungan, dan dia juga memperhatikan informasi internet Aorus Hill. Dan melihat di Aorus Hill hari itu, ada badai petir yang sangat kuat di gunung tempat Jermo pergi. Dan Departemen Meteorologi Aorus Hill bahkan mengeluarkan peringatan dini. Dia curiga itu terkait dengan senjata sakti yang didapat Jermo, tapi Jermo hanya memberitahunya bahwa dia punya senjata sakti berupa cincin jari. Kurasa Jermo seharusnya ditemukan oleh Victoria saat dia menggunakan senjata ajaib yang kau jual padanya. Wade dan dia dengan sengaja menyembunyikan senjata ajaib itu. Itulah sebabnya Victoria menjadi curiga. Charlie mengerutkan kening, Victoria ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Dia tidak hanya menguasai lintasan gerakanmu, tapi dia juga tahu bagaimana menggunakan internet untuk menanyakan informasi pihak ketiga untuk membantu dalam penilaian. Jeremiah mengangguk dan berkata, Victoria selalu sangat bersahabat denganku. Dengan kemajuan zaman, dia tidak hanya memiliki sistem komunikasi satelitnya sendiri tetapi juga mengembangkan perangkat lunak komunikasi terenkripsi. Untuk mencegah orang luar mengetahui identitas dan jenis kelaminnya, dia juga menggunakan pengubah suara untuk membingungkan publik saat menggunakan perangkat lunak komunikasi. Menurut pengetahuan saya, Anda tahu, dia sering menggunakan internet, dan dia memperhatikan semua platform internet utama. Charlie mengangguk, lalu bertanya, "Lalu bagaimana Victoria mendapatkan gerakanmu?" Jeremiah mengeluarkan ponselnya yang benar-benar rusak, dan berkata, "Ini adalah ponsel yang dikembangkan khusus untuk kita oleh Warrior Resident. Ini memiliki fungsi pemosisian waktu nyata dan mengunggah koordinat lokasi kami ke server secara waktu nyata." Charlie tercengang, tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu Victoria pasti sangat kesal malam ini, karena tidak lama kemudian Jermo tiba di Wan Liu Villa. Semua sinyal di sana diblokir olehku, dan kedua Earl itu menghilang bersamaan. Dia pasti tidak bisa tidur." Jeremiah sedikit mengangguk, "Aku bahkan tidak punya ponsel saat itu. Pemutusan sinyal apapun akan membuat Victoria sangat gugup dan dengan karakternya. Dia pasti akan mengirim seseorang ke Aorus Hill untuk memahami situasinya dalam waktu sesingkat mungkin." Charlie tersenyum, "Mungkinkah mengirim Earl keempat ke sini juga?"
Yeremia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak, Jermo terbunuh, dan aku juga menghilang. 3 dari 4 Earl telah menghilang. Coba pikirkan, Victoria pasti sangat takut pada Aurus Hill, dan tidak mungkin mengirim Earl terakhir ke sini. Charlie bertanya padanya, dengan kepribadiannya, apakah dia akan datang ke Aurus Hill sendirian? Tidak, Yeremia menggelengkan kepalanya dan berkata, Victoria sangat berhati-hati. Dia tidak akan pernah keluar untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Belum lagi, dia masih memiliki trik mematikan yang telah disegel selama 100 tahun. Charlie dan Maria sangat terkejut, dan bertanya serempak, trik pembunuh apa? Yeremia berkata dengan jujur, di permukaan, keempat Earl adalah orang yang paling kuat di Warriors dan selain Victoria. Tapi nyatanya, ada dewan tetua di atas kita. Ada 3 penatua di dewan. Ketiganya berasal dari keluarga Wu, dan mereka sangat setia kepada Victoria. Mereka dipercaya olehnya, dan mereka telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Dan kekuatan mereka jauh lebih tinggi dari kita berempat, dan mereka bahkan akan membuka istana Niwan. Buka istana Niwan? Charlie bertanya dengan cemberut, apa yang akan terjadi setelah membuka istana Niwan? Petik 2. Yeremia bertanya dengan heran, Tuan. Wade sangat kuat, apakah kamu tidak tahu manfaat membuka istana Niwan? Charlie menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa ada istana Niwan. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara membukanya. Tidak ada penjelasan yang relevan dalam metode kultivasi. Yeremia hanya bisa berseru, Tuan. Wade memiliki kekuatan yang begitu kuat tanpa membuka istana Niwan. Benar-benar tak terbayangkan. Dia dengan cepat menjelaskan, menurut Victoria dikatakan bahwa ketika seorang biksu membuka istana Niwan, ini setara dengan membuka dantian dari seorang praktisi seni bela diri, yang merupakan terobosan maju. Begitu istana Niwan dibuka, kekuatan, umur, dan indera semuanya akan sangat meningkat. Charlie berpikir dalam hatinya, terkejut, tetapi pada saat yang sama tidak dapat menahan desahan. Saya pikir, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, sudah menjadi harta kultivasi. Tapi saya tidak menyangka bahwa sekarang tampaknya, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, hanyalah metode kultivasi bagi para biksu sebelum membuka istana Niwan. Jika seseorang membandingkan perjalanan Taoisme dengan menjelajahi bintang dan lautan alam semesta. Kemudian jajaran, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, mungkin tidak akan keluar dari bumi. Mungkin hanya dengan membuka istana Niwan seseorang dapat benar-benar memasuki luar angkasa dan mulai menjelajahi alam semesta. Untungnya, pengetahuan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, sangat rumit, tidak hanya rahasia Feng Shui, 8 diagram dari kitab perubahan tetapi juga formasi, alat pemurnian, dan alkimia, yang dapat dianggap sebagai pengganti untuk kurangnya kultivasi sendiri. Jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Jermo sama sekali. Jadi, Charlie bertanya padanya, apakah Victoria membuka istana Niwan? Itu wajar. Yeremia berkata tanpa berpikir, istana Niwan miliknya dibuka lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan dia secara pribadi merasakan manfaat membuka istana Niwan. Jadi dia memilih 3 orang dengan kualifikasi terkuat dari gereja Presbyterian. Dan biarkan mereka mundur selama 100 tahun, hanya untuk membuka istana Niwan dengan satu hati. Bab 5588. Charlie buru-buru bertanya, apakah ketiganya berhasil? Yeremia berkata, dikatakan bahwa mereka akan berhasil dalam 10 atau 20 tahun lagi. Victoria mungkin telah berjanji kepada kita bahwa setelah ketiga tetua berhasil membuka istana Niwan dan keluar dari gerbang dengan lancar, dia akan membiarkan kami berempat mundur, mengajari kami cara membuka istana Niwan. Aku tidak menyangka apa yang kami tunggu adalah penipuan total. Berbicara tentang ini, Yeremia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, kalau soal istana Niwan, masih ada lagi. Saya harus memberitahu Tuan Wade yang sebenarnya tentang masalah ini. Melihat ekspresi Yeremia menjadi tajam, Charlie sedikit mengernyit, dan berkata, ada apa, katakan padaku. Yeremia menggertakkan giginya dan berkata, Victoria mengatakan pada awalnya bahwa berbahaya bagi kami berempat untuk melakukan misi di luar, dan dia khawatir kami akan menghadapi kekuatan
Seorang biksu yang kuat kehilangan nyawanya, jadi butuh beberapa tahun untuk membuat formasi yang sangat rahasia dan sangat kuat di Istana Niwan kami berempat. Dia mengatakan bahwa mengaktifkan formasi ini pada saat kritis dapat menyelamatkan kita dengan gumpalan sisa jiwa. Ini akan membuat tubuh fisik kita mati dan jiwa kita akan hidup. Jermo mengatakan hari ini di saat-saat terakhir bahwa dia akan mengubah tubuh fisiknya untuk membalas dendam dari Tuan Wade, karena ini. Berbicara tentang ini, Yeremia berkata dengan marah, tapi aku tidak menyangka itu sama sekali bukan formasi untuk menjaga sisa jiwa, tapi formasi penghancuran diri yang sangat kuat. Charlie sedikit mengangguk setelah mendengarkan, tidak heran Jermo memohon belas kasihan pada saya di awal tetapi berubah pada saat kritis. Dia memandang kematian sebagai rumah lain, jadi dia pikir dia benar-benar bisa mengubah tubuh fisiknya. Ya, Yeremia mengatupkan bibirnya, menatap Charlie, dan berkata dengan tenang, Wade, di Istana Niwan juga ada formasi yang persis sama, dan kekuatannya tidak kalah dengan Jermo. Meskipun saya tidak memiliki aura di tubuh saya sekarang, saya tidak dapat mengaktifkannya, dan saya tidak ingin mengaktifkannya, tetapi saya tidak dapat menjaminnya. Apakah ada cara bagi Victoria untuk mengaktifkan? Charlie berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara pribadi? Bahkan jika dia bisa mengaktifkan formasi di tubuhmu, tidak mungkin mengaktifkannya dari jarak jauh. Yeremia mengangguk, dari jarak jauh secara alami tidak mungkin untuk mengaktifkannya, tetapi jika dia mengirim ketiga tetua untuk keluar dan memberitahu ketiga tetua cara mengaktifkan formasi. Kalau begitu aku takut aku akan menjadi bom super yang tidak stabil di sampingmu, Tuan Wade. Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya, menurutmu seberapa besar kemungkinan Victoria akan mengirim ketiga tetua? Yeremia berpikir sejenak, dan berkata dengan tegas, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, 100%. Benar-benar, Charlie menyipitkan matanya dan berkata, seperti yang Anda katakan, ketiga tetua ini telah mundur, dan mereka akan dapat membuka Istana Niwan dalam 10 atau 20 tahun. Jika mereka diizinkan keluar dari pintu yang tertutup sekarang, mereka pasti akan mendobrak pintunya. Hentikan kultivasi mereka, jika Anda ingin mereka terus mundur setelahnya, saya khawatir itu akan memakan waktu lama, dan kerugian yang tidak terlihat begitu besar, apakah dia mau? Yeremia berkata dengan serius, Tuan Wade, Victoria berulang kali meremehkan musuh. Sayangnya, dia berpikir bahwa tentara yang mati dapat membunuh keluargaan dan penjaga kavaleri dapat menangkap Nona Lin, tetapi mereka gagal 2 kali berturut-turut. Kemudian dia belajar pelajaran meremehkan musuh 2 kali, dan mengirim 4 Earl, mengira Jarvis bisa mengetahui apa yang salah dengan penjaga kavaleri yang meninggalkan Siprus. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli sampai habis oleh artileri jarak dekat. Dia berpikir bahwa dengan Jermo dalam kegelapan, dia akan dapat membunuh sebuah keluarga, tetapi sekarang telah gagal. Dalam hal ini, dia pasti akan mengirim ketiga tetua untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya, karena ketiga tetua adalah kartu truf terakhirnya. Akan lebih baik jika ketiga tetua bisa menyelesaikannya, jika ketiga tetua itu bahkan tidak bisa menyelesaikannya, maka dia mungkin harus meninggalkan sarangnya dan melarikan diri demi hidupnya. Maria tanpa sadar bertanya, apakah kamu tahu seberapa kuat ketiga tetua itu? Yeremia berkata, Nona Lin, saya belum pernah bertemu dengan ketiga tetua. Ketika saya bergabung dengan Warriors dan, ketiga orang ini sudah mundur, tetapi menurut Victoria. Saat mereka bertiga mundur, kekuatan mereka sudah sebanding dengan Jermo sebelum malam ini. Kekuatannya di atasku, dan setelah 100 tahun mundur, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat, dan kami berempat secara alami berbeda dari mereka. Ekspresi Charlie dan Maria langsung berubah. Menurut Yeremia, kekuatan ketiga tetua harus melampaui keempat Earl dengan selisih yang besar. Akan sangat sulit untuk menangani salah satu dari mereka sendirian, dan jika ketiganya bertindak bersama, kekuatan mereka tidak akan terukur. Charlie juga tahu bahwa dia bisa mengalahkan Jermo, tetapi dia pasti tidak akan bisa mengalahkan tetua yang memiliki pengalaman kultivasi lebih dari 100 tahun daripada Jermo. Maria menatap Charlie saat ini, dan berkata, Tuanku, jika Victoria benar-benar membiarkan ketiga tetua keluar dari gunung,
saya khawatir Anda tidak dapat mengalahkan mereka dengan 2 kepalan tangan. Agar aman, sebaiknya kau tinggalkan Aurus Hill sebentar untuk menghindari pusat perhatian. Yeremia juga setuju dan berkata, Tuan. Wade, Nona Lin benar. 3 tetua ditambahkan bersama, bahkan Victoria akan kesulitan menang. Petik 2. Kamu belum membuka istana Niwan. Jika Anda benar-benar tinggal di Aurus Hill, begitu ketiga tetua tiba, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Charlie merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, mudah bagiku untuk pergi, bagaimana keluarga kakek nenekku bisa lolos. Tujuan mereka sangat besar, dan bahkan mungkin ada informan dari Warriors dan di dalamnya. Prajurit dan menginginkan hidup mereka dengan sepenuh hati, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kejaran ketiga tetua itu. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba bertanya kepada Yeremia, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang orang tuaku? Tahukah kamu mengapa Victoria bersikeras membunuh keluarga kakek nenekku setelah 20 tahun? Yeremia berkata dengan jujur, Tuan. Wade, aku hanya tahu bahwa orang tuamu mendapatkan rahasia umur panjang sebelum Victoria. Wah, Victoria meminta Jermo untuk memburu dan membunuh orang tuamu 20 tahun yang lalu. Tapi aku tidak tahu kenapa dia masih ingin membunuh keluarga kakek nenekmu setelah 20 tahun. Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya, rahasia umur panjang, saya telah mendengar Jermo berkata beberapa kali, apa rahasia umur panjang? Yeremia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, rahasia umur panjang adalah apa yang dikatakan Victoria, tapi kami berempat tidak tahu apa itu. Charlie sedikit kecewa, dia masih tidak tahu apa rahasia umur panjang untuk permusuhan antara orang tuanya dan Victoria. Dan dia tidak tahu mengapa Victoria ingin mentraktir keluarga kakek neneknya setelah 20 tahun dan membunuh mereka semua. Maria di samping memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya, di mana kediaman Warriors dan saat ini? Yeremia berkata, itu ada di bawah tanah di sebuah pulau tak berpenghuni di Amerika Selatan, dekat lingkaran Antartika, tapi saya tidak tahu koordinat pastinya. Kami selalu diwaspadai. Saat kami keluar, kami akan pergi ke Argentina dengan pesawat amfibi atau kapal selam kecil dulu. Tapi kita harus kembali ke Argentina dulu ketika ingin kembali, tapi, apakah itu pesawat atau kapal selam, kita tidak bisa melihat pemandangan di luar. Dan kami tidak diperbolehkan membawa alat modern seperti ponsel saat mendarat di pulau. Berbicara, Yeremia berkata lagi, tapi itu seharusnya berada di dekat lingkaran Antartika. Jika Anda mencari dengan cermat dan mengecualikannya satu persatu, bukan tidak mungkin menemukannya. Charlie menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi ketiga tetua sekarang. Jadi aku tidak memiliki kemampuan untuk menemukan sarang Warriors dan... Petik 2. Maria buru-buru membujuk, Tuanku, mengapa Anda tidak mempertimbangkan saran itu dan meninggalkan Aurus Hill secepat mungkin untuk menghindarinya? Saya berspekulasi bahwa seharusnya tidak ada seorang pun di keluarga dekat kakek nenek putra yang berkolusi dengan Warriors dan ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah orang-orang dengan nama keluarga asing, jadi Anda hanya dapat membawa pergi keluargaan, dan secara ketat mengontrol kebocoran informasi selama periode tersebut. Jika ada kontak dengan dunia luar, keamanan harus tetap terjamin. Tidak, Charlie berkata dengan tegas, Aurus Hill adalah yayasanku. Keluarga dan teman-teman saya semua ada di sini. Jika saya pergi, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Apalagi jika aku pergi. Jika pihak lain mengetahui identitas saya tidak akan pernah memaafkan diri sendiri karena membiarkan mereka melampiaskan kebencian mereka pada keluarga dan teman saya. Berbicara, Charlie berkata lagi, selain itu, kamu tidak bisa membiarkanku melarikan diri dengan semua orang, bukan? Awalnya, saya masih dalam kegelapan dengan Victoria, jika saya melakukan langkah besar, bukankah itu merugikan diri sendiri? Maria khawatir dan berkata, Tuan muda, meskipun Amerika Selatan jauh, ketiga tetua itu telah memenangkan kepercayaan Victoria. Begitu mereka meninggalkan gunung, Victoria pasti akan membiarkan mereka datang ke Aurus Hill secepat mungkin. Dalam 24 jam paling lama, mereka akan tiba di sini, setelah 24 jam, tidak akan mudah untuk pergi.
Charlie terdiam beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih tegas, dan dia berkata dengan tajam. Aku tidak akan pergi. Sebuah keluarga juga tidak harus pergi. Sekarang Victoria mengincar Aurus Hill. Aku akan menyanyikan strategi kota kosong untuknya. Saya ingin melihat apakah dia punya nyali untuk melepaskannya. Bab 5589. Rencana kota kosong. Mendengar kata-kata Charlie, Maria dan Yeremia bingung. Mereka secara alami tahu kiasan untuk strategi kota kosong. Dalam The Romance of the Three Kingdoms, Zhuge Liang menghadapi pengepungan 150,000 tentara Sima Yi. Naik, bermain piano sambil menunggu pasukan Sima Yi. Ketika tentara Sima Yi mendekati kota, mereka melihat Zhuge Liang bermain piano sambil tersenyum di atas menara dengan puas. Namun, mereka tidak tahu mengapa Charlie menyanyikan strategi kota kosong ini untuk Victoria. Charlie ingin memanjat menara dan memainkannya dengan tenang seperti Zhuge Liang. Yeremia adalah orang pertama yang membujuknya, Tuan. Wade, alasan mengapa strategi kota kosong berhasil adalah karena Zhuge Liang membuat Sima Yi ketakutan. Victoria pasti akan mengirim ketiga tetua itu untuk menguji detailmu. Dia akan takut padamu hanya jika kamu berada dalam kegelapan, dan begitu kamu berada dalam terang. Dia hanya akan memaksamu untuk melawanmu sampai mati. Maria juga tidak tahan. Dia tidak bisa membantu membujuk. Ya, Tuan, saya juga berpikir bahwa apa yang dikatakan Yeremia masuk akal. Saat ini, kemungkinan guru mencoba menakut-nakuti Victoria hampir nol. Lebih baik saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil risiko. Charlie melihat dua orang membujuknya untuk tidak mengambil risiko. Tapi sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan wajah yang tak terduga. Kalian berdua, jangan meragukan IQ saya tidak cukup bodoh untuk berinisiatif mengekspos diri saya ke Victoria. Ketika mereka melihat Charlie tersenyum sangat percaya diri dan semakin bingung di hati mereka. Maria menebak bahwa Charlie sangat yakin bahwa dia pasti memiliki rencana yang sempurna, jadi dia bertanya. Aku tidak tahu apakah kamu punya trik. Sebaiknya kau beritahu aku dan Yeremia untuk belajar darinya. Charlie berkata sambil tersenyum, kalian berdua memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih kaya daripada aku. Jadi Anda tidak bisa berbicara tentang belajar dari saya. Yang paling bisa kita lakukan adalah membuat kemajuan bersama. Kemudian, Charlie berdiri dan berkata, tunggu sebentar, kalian berdua. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Keduanya hanya bisa menekan keraguan di hati mereka. Menyaksikan Charlie bangun, dan mengeluarkan sebuah gulungan dari brankas. Maria sudah menebak sedikit, dan mau tidak mau bertanya. Gulungan di tangan tuannya, mungkinkah itu potret tuannya? Charlie mengangguk, membawa lukisan itu ke depan mereka berdua. Dan sebarkan di atas meja kopi di tengah. Ketika dibuka, lukisan yang hidup dan tak tertandingi muncul dengan jelas di atas kertas. Maria memandang lelaki tua dengan angin perih dan tulang bangau di lukisan itu. Dan mau tidak mau berseru dengan kagum, jadi ini adalah wajah asli lelaki tua itu, Sigong. Benar-benar seperti yang dikatakan ayahku, semangatnya luar biasa, dan angin perih sangat halus. Yeremia bertanya dengan heran, apakah ini tuan yang sering dibicarakan Victoria, Meng Changsheng? Maria berseru, Victoria memberitahumu tentang tuannya. Yeremia berkata, Victoria di depan kami berempat, dia sering menyebut senior Meng dan masa lalu ketika dia beribadah di bawah senior Meng. Dia mengatakan hal-hal ini untuk memberi kita gambaran. Untuk memberitahu kami bahwa perjalanan kultivasi dapat menghasilkan umur panjang 1000 tahun. Dan mari kita ikuti dia dengan lebih sepenuh hati. Maria menunjuk dan mengangguk dan menghela nafas, jika dia tidak mendapatkan pil 100 berbalik 1000 kembali. Victoria bisa hidup paling lama 100 tahun lagi. Dia pasti sudah mulai merasa cemas sekarang. Yeremia tersenyum, dan berkata setuju, apa yang Nona Lin katakan dengan kata lain, dalam 2 tahun terakhir, Victoria jelas menjadi lebih cemas dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, dia tidak pernah khawatir tentang penuaan. Bagaimanapun, penampilannya tidak berubah sedikit pun selama ratusan tahun. Tapi dalam 2 tahun terakhir, dia mulai memperhatikan perawatan kulit.
Kadang-kadang saya bisa mencium bau produk perawatan kulit saat berpapasan dengannya. Saya pikir dia takut penuaan. Maria mencibir, apa yang seharusnya datang akan selalu datang, apa gunanya takut? Setelah selesai berbicara, dia menarik pikirannya kembali ke lukisan di depannya. Dan tiba-tiba memahami rencana Charlie. Jadi dia melebarkan matanya sejenak, dan bertanya pada Charlie dengan sangat gembira. Tuan, mungkinkah Anda ingin guru menyanyikan strategi kota kosong untuk Anda? Dan Charlie melihat bahwa Maria benar-benar pintar, dia tahu sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan bersemangat, tebakan Nona Lin benar. Aku hanya ingin bekerja keras agar leluhur tua Meng menyanyikan strategi kota kosong untukku. Yeremia merasa dia tidak bisa mengikuti mereka berdua, jadi dia bertanya dengan cemas. Wade, apa maksudmu dan Nona Lin? Bukankah leluhur tua Meng telah meninggal selama ratusan tahun? Bagaimana Anda bisa membiarkan dia bernyanyi untuk Anda? Charlie menatap Meng Changsheng di lukisan itu, dan bertanya pada Yeremia. Nona Yeremia, dari sudut pandangmu, mengapa Victoria mengirim ketiga tetua ke Aorus Hill? Ketidakpastian, keluargaan tidak terluka, Victoria tidak yakin siapa musuhnya. Ada berapa musuh, kekuatan musuh tidak pasti, dan apakah musuh mati atau tidak. Ini semua didasarkan pada apa yang ingin dia ketahui. Selain itu, dia pasti ingin terus menyerang keluargaan. Charlie mengangguk, dan berkata, Nona Yeremia benar, ini semua hal yang sedang terburu-buru di Victoria. Saat dia berbicara, Charlie menunjuk Meng di lukisan itu. Bertanya padanya, Nona, bagaimana menurutmu, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mengenali orang dalam lukisan ini sebagai Patriark Meng? Bab 5590. Murid Yeremia tiba-tiba menyusut, dan berseru, kecuali kita, saya khawatir hanya Victoria. Yeremia tidak mengetahui masa lalu keluarga Ni Jiang. Tapi hanya tahu bahwa Meng Changsheng meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan Victoria adalah satu-satunya orang yang mengenalnya dan hidup sampai hari ini. Charlie juga tidak memperpanjang topiknya, jadi dia mengikuti kata-kata Yeremia, mengangguk, dan berkata. Sejak leluhur tua Meng, selain kita, hanya Victoria yang mengenalnya sekarang. Jika lukisan ini tiba-tiba muncul di Aorus Hill besok, begitu Victoria melihatnya, dia akan sangat senang. Apa yang akan Anda pikirkan? Yeremia berkata dengan kaget, kalau begitu lalu dia mungkin akan disetrum sampai ke puncak oleh petir. Menurutnya, dia harus menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang telah bertemu dengan Patriark Meng dan masih hidup. Dan potret Old Ancestor Meng tiba-tiba muncul di Aorus Hill. Bukankah dia akan terbang tanpa henti ketika waktunya tiba? Maria terkekeh dan berkata, Nona Yeremia terlalu khawatir. Jika lukisan ini tiba-tiba muncul di Aorus Hill, Victoria malah tidak akan pernah berani datang. Yeremia bertanya dengan tidak bisa dijelaskan, mengapa? Ini adalah potret tuannya. Setelah ratusan tahun, wajah sang master telah muncul kembali di dunia. Apakah dia tidak ingin mencari tahu siapa yang membuat lukisan ini? Bagaimana kamu mendapatkan lukisan itu? Maria tersenyum dan berkata, tentu saja, dia mau, saya khawatir dia masih harus menggaruk kepalanya. Tapi sekali lagi, semakin dia ingin mencari tahu tentang ini, semakin dia tidak berani datang ke Aorus Hill untuk ini. Setelah itu, Maria menatap Charlie berkata dengan kagum. Tuan, Anda benar-benar memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Strategi kota kosong, ini, saya benar-benar malu pada diri sendiri karena tidak mengerti. Begitu lukisan ini keluar di Aorus Hill besok, aku khawatir itu akan membuat Victoria ketakutan berkeping-keping. Charlie mengangguk, menyeringai padanya, dan berkata, kebetulan sekali, Aorus Hill hanya mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan. Dan sekarang mengumpulkan karya kaligrafi dan lukisan yang sangat bagus di seluruh negeri. Ada banyak momentum di media besar. Meskipun lukisan ini tidak meninggalkan nama pengarangnya, tapi lukisan ini luar biasa. Dan konsep artistiknya juga sangat luar biasa. Dari segi artistik, pasti tidak kalah dengan para pelukis terkenal dalam sejarah Tiongkok. Jadi, selama lukisan ini diambil dan jika keluar,
Ini pasti akan menimbulkan banyak kejutan di kalangan kaligrafi dan lukisan. Victoria sangat memperhatikan Aurus Hill, bukan? Selama lukisan ini keluar, dia pasti akan memperhatikannya. Dan pasti akan ada banyak tanda tanya di hatinya. Dia pasti ingin tahu, siapa yang mengeluarkan potret tuannya. Dan dia pasti ingin tahu lebih banyak, apa hubungan antara orang yang mengeluarkan lukisan itu dan tuannya. Mungkinkah murid yang diterima tuannya sebelum dia? Jika demikian, maka pihak lain mungkin berusia lebih dari 500 tahun. Dia pasti sudah mendapatkan pil 100 putaran 1000 pengembalian. Dan dia akan takut dia jauh lebih kuat darinya. Dia pasti juga ingin tahu kenapa kedua Earl di bawah komandonya mati dan menghilang di Aurus Hill tadi. Lalu potret Master keesokan harinya lahir di Aurus Hill. Dan dia pasti sangat ingin tahu apakah orang yang mengeluarkan lukisan ini dan orang yang memaksa Jermo meledakkan dirinya adalah orang yang sama. Jika demikian, mengapa orang itu tidak mati karena ledakan Jermo? Dan dia pasti sangat ingin mengerti mengapa pihak lain selamat dari ledakan diri Jermo. Dan mengapa dia mempublikasikan lukisan guru segera sesudahnya. Selain itu, dia mungkin ingin lebih mengerti. Apa niat pihak lain melakukan ini? Apakah dia ingin mengguncang gunung dan memberitahunya bahwa pihak lain sudah mengetahui identitas aslinya dan tahu bahwa dia adalah murid Meng Changsheng? Begitu dia memikirkan level ini, dia akan menyadari bahwa pihak lain telah mengetahui semua latar belakangnya. Pada saat itu, wanita yang biasanya menggunakan pengubah suara di telepon ini mungkin akan panik seperti semut dalam masalah. Mencoba menjawab apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dan ini bukan pertanyaan yang paling merepotkan baginya. Hal yang paling merepotkan baginya adalah orang ini mengetahui semua detail tentang dirinya. Dengan melakukan ini, apakah dia mencoba membujuknya ke Aurus Hill? Atau bujuk dia untuk mengirim lebih banyak orang ke Aurus Hill untuk mati? Pada titik ini, Charlie mencibir dan berkata, saya percaya bahwa ketika Victoria memiliki begitu banyak tanda tanya di benaknya, dia pasti akan mewaspadai Aurus Hill. Pada saat itu, saya akan memberinya keberanian untuk melihat apakah dia berani datang. Bahkan jika ketiga tetua telah tiba di Aurus Hill, dia akan segera memanggil mereka kembali. Yeremia bertanya dengan ragu, Tuan. Wade, saya tidak tahu seni perang, dan saya tidak mengerti konspirasi. Saya selalu memiliki keraguan tentang strategi kota kosong, karena Simayi memiliki 150,000 tentara dan Suge Liang membuka gerbang kota. Mengapa dia tidak mengirim 10,000 tentara, atau bahkan 20,000 tentara dan kuda untuk mencari tahu kebenarannya? Charlie sedikit tersenyum, izinkan saya memberitahu Anda ini jika Anda menerima panggilan penipuan dan pihak lain mengatakan di telepon bahwa selama Anda mentransfer semua 150,000 yuan Anda kepadanya, dia bisa menggandakan penghasilan Anda dalam 1 hari. Dan kamu sudah sangat yakin bahwa pihak lain adalah pembohong di hatimu. Kalau begitu, apakah kamu akan mengeluarkan 10,000 atau bahkan 20,000 dari 150,000 milikmu untuk memanggilnya? Yeremia tercengang, lalu langsung malu, dia berkata, saya mengerti, terima kasih, Tuan Wade, atas saran Anda. Tampaknya saya telah mengabdikan diri untuk berkultivasi Tao tahun ini, dan pemikiran strategis saya terlalu jauh di belakang. Maria menatap Charlie, alis dan matanya tertunduk sambil tersenyum. Dia semakin merasa bahwa dia sangat menarik, dia memiliki modal dan kebaikan. Dia mampu dan memiliki rasa keadilan, dan pada saat yang sama dia sangat pintar. Dan yang lebih jarang lagi, dia juga sangat humoris. Jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, jika Victoria mengetahui bahwa Tuan Muda berencana melawannya suatu hari nanti, dia akan sangat marah sehingga dia kehilangan 20 tahun hidupnya. Maria tersenyum sempit dan berkata, karena Tuan Muda memiliki ingatan yang bagus. Kenapa kamu tidak menyerah padanya? Tuliskan beberapa kata pada lukisan ini, dan efeknya akan lebih baik. Charlie bertanya sambil tersenyum, kata-kata apa yang harus saya tulis? Maria tersenyum dan berkata, klik saja biografi leluhur tua Meng. Meng Seng, nama kesopanan Changming, penduduk asli Chang'an, lahir pada tahun pertama Linde di dinasti Tang.
Belakangan, dia menyebut dirinya Changsheng Jushi dan mengubah namanya menjadi Meng Changsheng.